varian numpang-numpangnya katanya. Varian numpang katanya. Hidung belum bener begitu. Lis, duh, masih bindeng. Varian numpang apa sih? Itu perpaduan apa? Izin bertanya dengan nada Dering. nada apa ya? Nada CEO. Oh. Ya udah nggak apa-apa di pedagang asongan, kalau nggak di warung pinggir jalan. Tapi wajib yang biasanya ya. Jadi kalau macet-macetan, udah tahu ya pilih apa. Ya. Nggak perlu overthinking. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru soal Endah, Ruben, dan sosok CEO yang masih terus menjadi sorotan publik. Yang bikin geleng-geleng kepala, bukan cuma mereka yang dibahas, tapi sejumlah brand yang pernah bekerja sama dengannya juga ikut diserbu komentar netizen. Pertanyaannya, kenapa kasus ini justru makin meluas, dan bagaimana reaksi netizen yang disebut-sebut sampai membuat para admin brand ikut deg-degan? Perkembangan terbarunya, kolom komentar berbagai akun brand masih ramai didatangi netizen. Bahkan muncul sindiran, meme, hingga berbagai komentar kreatif yang terus bermunculan dari hari ke hari. Yuk kita tonton videonya. Lagi. Siap. Karena kebersihannya udah pasti terjaga. Wih. Mana mobilnya? Nggak tahu. Ditinggalin sama Ditinggal. supir ya. Gue takutin adalah netizen. Gila! Netizen Indonesia kalau udah cancel nggak main-main. Lu pada hati-hati lu kalau jadi orang terkenal ya. Emang bener mesti hati-hati banget sumpah. Netizen adalah raja dan ratu, anjay. Kalian tuh jualan online, yang beli produk kalian adalah netizen, yang ngebangun brand image adalah netizen. Jadi hati-hati buat kalian dapat endorse itu karena netizen, kalian dapat duit, dapat uang, mata pencarian itu dari netizen. Jadi tolong kalian hati-hati dalam bertutur kata. Maaf ya lama abis mampir ke Nescafe, Le Mineral, Mayasi, Buah Pita. Tapi maaf nih cuma mampir bentar mau OTW Pons sekarang. Jadwal padat banget katanya. Assalamualaikum. Niat loh. Apa begitu loh ngomongnya ya Allah. Kita geser nih ke komen-komennya. Set. Kak gosip aja lah. Kak gosip dulu yuk. Ntar kita beli, kakak. Kok yang hilang bukan komedonya ya Kak, malah tuan rumahnya. Pas begini pemilik yang hilang gitu. Rombonganku habis dari Nescafe, wah pada absen ya. Lanjut ke sini mana nih katanya. Gue datang masih soal Endah dan Ruben. Tapi pertama kita kasih ini dulu nih ya. Jadi ada netizen, kok kenal Veronica? Veronica Kalani. Iya. Yang mencoba mengcounter Ruben gitu. Wah. Iya, karena ngeposting sang CEO saat syuting di rumahnya Ruben gitu. Ini sampai direspon sama ko Rubennya ya. Katanya si rajin berdoa, tapi kok iri hati. Dengkinya nggak sehabis-habis. Selalu menggiring opini publik. Apa nggak capek ya? Emang ada ya laki-laki mulutnya lemes? Setauku yang biasa mulutnya lemes kan perempuan. Weset. Yang ini makan kacang yang kedua gitu. Dibalas sama Ruben. Justru karena saya rajin berdoa makanya saya ditunjukin, dan yang saya iri yang mana? Iri karena apa? Jangan over narsis. Coba diingat lagi iri yang bagian mana gitu. Masa sih saya lemes? Coba diingat-ingat lagi, tonton lagi, masih ada kok katanya idolanya kalau lagi live produk sering nggak ngatain orang atau mengarah menyindir. Itu ada sih jejaknya ya. Mau diingetin lagi nggak tayangannya betapa sucinya idola Anda, dan jadi jangan merasa terjolimi terus. Yang saya upload hanya mengingatkan aja karena suka pada amnesia dan udah kebablasan main rumah-rumah. Main rumah-rumahan. Main rumah-rumahan. Aduh. Atas nama sertifikat yang ngamuk nih. Aduh. Jadi yang menggiring opini selama saya diam siapa? Masih lupa juga. Jadi saya tetap bangga ya dengan diri saya, walau kalian bilang lemes, kayak perempuan, ngondek atau apa aja deh, terserah idolanya, yang penting ikut nikmatin kan keringat saya. Aduh. Aduh, yang punya rumahnya ngomel.
Jadi idolanya disuruh belajar lagi tentang adab, paham nggak sampai sini katanya. Minimal tahu rasanya batas sabar seseorang juga. Bener. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar sehat hati dan pikiran. Biar anak saya nggak capek nginjek-injek badan idolanya ya. Aduh. Ampun Paduka Raja, mohon izin. Aduh, ini narasinya ya dibikin santai bercanda, tapi ada apa namanya kegemesan gitu ya. Iya. Ku kenal Veronica kok katanya. Veronica yang mulutnya lemes. Lemes. Asli, lu ngebelanya sebegitunya. Iya, dia wajar kan? Iya, gue yang punya rumah gitu. Dia bayar cicilannya. Iya, ya cuman mau mengingatkan gitu. Jangan declare ini rumah. Tolonglah. Iya. Nih, yang mendukung dalam case ini dia berprofesi sebagai influencer, konten kreator, mendukung dengan kontennya. Yang netizen mendukung dengan komenannya. Kita kasih yang konten kreator dulu nih. Emang benar katanya nih kopi ya ada varian baru, varian numpang-numpangnya katanya. Varian numpang katanya. Hidung belum Emang bener begitu? list dude, masih bindeng. Varian numpang apa sih? Itu perpaduan apa? Izin bertanya dengan nada Udah drink. nada apa ya? Nada CEO. Oh. Enak kok guys. Iya. Enak banget. Gila, Lisdut nih saking ingetnya jasa Ruben sampai dia kan mempertaruhkan, dia resiko loh ikut ngebela loh, bisa disikat juga. Lu kayak lu orang bener aja segala macam. Iya. Tapi dia inget jasanya Bensu gitu. Iya. Waktu awal dia dirujak satu Indonesia gitu. Makanya dia ikut nyentil. Iya. Tapi enak kok, emang enak kopinya. Apalagi sambil minum di rumah. Batuk. Sekarang kita ke netizennya nih meluncur. Cus. Nih dari kakak pertama nih, yang pertama banget digeruduk netizen gitu kan, Nescafe itu ya, yang kemarin sempat kita up, tapi kita lihat update-nya terpantau udah 1,9 juta yang nonton. Kalau kita buka komennya terpantau udah 44.000. Like-nya cuma setengah dari komennya. Dan ini bisa kita lihat ya, nih Riri Gaming, centang biru. Ini varian Nescafe Mokondo telah seberapa min? Mau CO? Check out ya, siapa tahu abis minum bisa jadi CEO-an katanya. Kena lu. Blacklist Nescafe aja lah. Wah, kenapa di blacklist? Soalnya kemarin beli ini pas diminum ada rasa kutangnya gitu. Enggak dong, kutang itu lain lagi dagangnya ya. Sekelas Nescafe endorse-nya CEO Kutang. Waduh. Yang kedua ada Mayasi. Aduh, ini enak nih, padahal nih memang favorit nih. Terpantau udah 225.000 views ya. Dengan komenannya baru 3.000 gitu ya. Tapi 3.000 juga pedas. Tuh ya. Nah, ini nih koordinatornya nih. 1 2 3 nih. Mayasi checklist, Nescafe checklist, Le Mineral checklist, Pons belum. Buah Vita checklist, Sariwangi checklist. Apalagi guys, takut ketinggalan lagi gua katanya. Iya. Guys, tujuan kita nextnya ke Le Minerale kah? Oke, boleh ngingetin. Sekarang kita ke kakak ketiga nih meluncur. Cus. Nih sebelum ke akun Le Minerale-nya ya. Nah, ini video yang ke bawah-bawah ya. Versi kopi udah, versi kacang udah. Sekarang versi air dan sound system. Rumah dan mobil emang di bawah hoki ya katanya. Iya loh. Maaf Pak, minum yang biasa udah habis Pak. Ya kalau mau nanti beli di minimarket depan aja Pak. Tapi masih jauh Pak. Ya udah nggak apa-apa di pedagang asongan, kalau nggak di warung pinggir jalan. Tapi wajib yang biasanya ya. Kalau lagi kejebak macet gini dan butuh minum, kita cenderung beli minum sembarangan. Padahal debu dan polusi di mana-mana, jadi takut kurang higienis. Asik. Mobil siapa tuh? Aku selalu pilih Le Mineral yang sudah pasti higienis. Karena mau beli di warung atau di pinggir jalan kayak gini, Le Mineral punya segel ditutup botolnya. Jadi debu, kotoran, dan bakteri nggak akan masuk ke sela-sela tutupnya. Dijamin bersih. Aku selalu pilih Le Mineral yang sudah pasti higienis. Makanya Le Mineral ini selalu aku rekomendasi karena sehat dan higienis. Jadi kalau macet-macetan, udah tahu ya pilih apa. Iya. Nggak perlu overthinking lagi. Siap. Karena kebersihannya udah pasti terjaga. Wih.
Mana mobilnya? Nggak tahu. Ditinggalin sama Ditinggal. supir ya. Apa kasihan pulang jalan Jalan kaki. Coba tolonglah. Nah gara-gara ini netizen oke, next target kita mineral-mineral nih. Disatronin lah. Kita meluncur. Cus. Nih, terpantau tadi memang cek paling banyak di postingan yang ini, yang ketiga yang sudah 459 views. Tuh, coba tuh ya, kan ini menonjol semua dibanding yang sebelum-sebelumnya nih. Iya. Berkat apa? Berkat netizen. Kita buka nih. Ada pasien umur 13 tahun. Tebak berat badannya berapa? 80 kilo. Edukasi Kelas kan 2 sebenarnya. SMP. Terus dia kayaknya memang lemes terus belakangan ini. Jadi cek nih 2 kali cek ya. Gulanya 250. 250. Udah cek HbA1c-nya nggak? Udah cek juga. 8. Wow. Intinya edukasi videonya. Iya. Komennya ada 2.000 yang bisa kita lihat nih ya. Nih, waduh, nggak di kulkas pun tetap seger katanya. Nestle. Aduh. Pantes pas aku beli ada bau kutang-kutangnya. Ih, katanya ya. Kecewa minum ini bukan hilangin haus malah jadi gini itu. Aduh. Ya Allah. Baru sampai guys, jangan tinggalin. Nah, tadi aku habis dari Sariwangi katanya. Waduh, gak sabar nanti kita ke sana ya. Kok ada pahit-pahitnya yuk? Enggak dong. Coba. Aduh. Oi. Aduh. Netizen, apalagi udah dikasih AI sekarang ya. Ini kompor meleduk nih. Ini juga buah Vita. Anjir dikawal sampai duitnya sisa UMR kayaknya nih. Aduh. Refleks langsung beli tumbler di Mr. DIY. Soalnya keseringan minum le mineral, katanya takutnya jadi CEO ya. Dia sadar diri, saya belum siap jadi CEO, takut sibuk gitu ya. Iya, takut sibuk. Atau takut ini tiba-tiba suruh jualan BH. Mungkin. Sekarang geser nih, ada meluncur. Yes. Nih, Minty, Sariwangi, Indonesia ya. Terpantau di postingan ini. Kita gampang nyarinya, bisa kelihatan jelas tuh. Di sini 55k, sisanya kayak 1016, 17, 1011 tuh. Pasti ada sesuatu di sini kan. Ini udah jam berapa sih? Buru amat. Nah, jadi next play. Kontennya apa, komennya apa. Rada kaget sebenarnya, exposure tiba-tiba meledak dengan 1168 komen. Iya. Coba kita lihat isinya. Maaf ya lama, abis mampir ke Nescafe, le mineral, Mayasi, buah pita. Tapi maaf nih, cuma mampir bentar, mau OTW Pons sekarang. Jadwal padat banget katanya. Assalamualaikum. Niat loh. Apa begitu loh ngomongnya ya Allah. Bismillah, jaya terus Teh Tongji. Aduh. Capek banget ngikutin warga TikTok, rajin silaturahmi. Abis ini ke Pons dulu. Kondisi terkini para admin brand yang sewa si CEO. Gak kelihatan sayangnya Gak kelihatan dia ya. Sariwangi ganti nama jadi Sariwenda. Aduh. Nih tadinya mau ngetes Sariwangi tapi nggak jadi. Katanya nyeduhnya harus ke rumah Ruben dulu. Iya jauh. Kejauhan. Enakan ini jujur katanya teh celup sosro. Teh dandang sih yang rasanya paling mantep. Sekarang geser kemana lagi nih, meluncur. Yes. Ini POV-nya admin brand yang pernah ngendorse lagi deg-degan. Aduh ngeh nggak ya. Ini aja banyak yang enggak ngeh tapi ketahuan juga nih. Ada buah Vita katanya nih. Di postingan yang ini yang kedua nih yang menonjol sendiri ya. Kalau yang pertama kan ya oke. Tapi seru banget, kalian harus coba ya. First time main. Kan ekspektasinya tuh si pembuatnya tuh mendapatkan komen yang oh iya aku juga soal tenis segala macem ya enak banget habis main olahraga minum buah pita gitu kan. Tapi ada 1100 yang sepertinya ngawur ya. Masa aku beli rasa mangga pas tak minum rasa kutang. Waduh. Udah tuntas nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah tuntas nih sepertinya ya. Apalagi ya guys ya. Takut ketinggalan katanya. Info di komen guys katanya. Ini pada absen ya. Wah ini nyasar lagi nih kayaknya. Aku baru dari trendy spring bed. Wah ada lagi di luar list nih. Kasur empuk di rumah Bensu. Ntar dulu. Fokus ke yang kalau kata netizen tuh brandnya muncul di postingan CEO gitu. Ntar dulu. Udah bawa kasur. Ntar dulu ya. Iya maksudnya kalau yang gitu-gituan di live ya banyak ya Mang ya. Masih banyak yang lain. Ini kalau yang ini khusus yang di post bukan yang di live ya. Iya yang di post dulu.
kamu kok berat, tugas netizen itu berat, sehari harus ke 6 kantor coba, aduh ampun. Nih, ini Pon sampai ikut kena loh coba ya. Yang menariknya nih sekarang kondisinya lagi live nih, ya kan, kita satronin. Yang dapat Nih, fasten, jadi bisa lagi live dipilih kan? Kak kamu mau yang kayak gimana. Ya kan? Kalau mau Kita geser nih ke komen-komennya. Set, Kak gosip aja lah. Kak gosip dulu yuk. Ntar kita beli Kakak. Gosip hot nih, gosip yuk. Kak entaran dulu, gosip dulu. Respon dong Kak. Kak senyum dulu. Gila. Lu nanya produk kagak ada, sumpah. Ada yang komen tadi di atas. Yang mana? Tapi kita nggak nanya produknya Kak, katanya. Iya. Udah Kak gosip yuk nanti aku CO tuh. Kak ayolah gosip katanya. Iya. Udah sumpah. Dia kalau memang jadi bosnya mah gimana? Nggak pada nanya produk, tapi dia bilang pada gosip dulu yuk, nanti di check out. Gosip sekarang gitu. Gosip ya, nanti di Nggak check apa-apa. out gitu ya. Yang ada mobilnya etalase berapa Kak katanya. Ini buat nyuci muka. Tapi di sini pada ngerayu orang kerja, udah kok gosip dulu, Kak gosip Iya, dulu. nanti aku gitu. CO. Tenang aja, nanti aku CO, sekarang gosip dulu gitu ya. Sini duduk sebelahku Kak, kita gosip-gosip katanya. Halo. Dan sekarang kita ke postingannya meluncur. Just. Nih di postingannya Pons Indonesia ya, postingan lama yang lagi disematkan gitu ya. Terpantau karena di Pons ini terpecah gitu, ada beberapa video, kita kasih yang ini dulu. Mitch Syahat. Kok yang hilang bukan komedonya ya Kak, malah tuan rumahnya. Pas begini pemilik yang hilang gitu. Rombonganku habis dari Nescafe, wah pada absen ya. Lanjut ke sini mana nih katanya. Gue datang katanya tuh, baru pada absen ya. Padahal Pon selangganan aku banget, tapi nggak mau pakai, takutnya jadi nggak tahu diri nanti. Waduh, nggak gitu dong. Nggak bisa begini langsung. Punya gua semuanya gitu. Gua nggak mau pakai Pons lagi katanya. Kalau dipakai berasa ketendang dari rumah sendiri. Enggak dong. Tapi terpantau roastingannya masih untuk ukuran roastingan netizen ya. Ini masih terpantau halus gitu, karena mungkin netizen juga tahu gitu, cuman ya yang endorse lewat doang gitu. Ini kan sebenarnya bentuk buat brand-brand yang lainnya gitu, peringatan kalau lu mau endorse siap-siap lu dirujak gitu. Tapi masih halus ini menurut Mamang ya, netizen sentilannya masih halus gitu. Bisa lebih pedas dari ini. Ya itulah the power of netizen ya. Nenek moyang orang-orang Korea aja dikorek waktu kemarin tuh sama netizen tuh. Apalagi di dalam negeri sendiri. Mudah sekali menggalinya. Kasih lagi. Just. Asli netizen Konoha emang gak ada tandingannya, jegi-jegi. Play. Asli gue gak nyangka kalau kasusnya Sarwenda sama Ruben Unsus sama si cowoknya itu siapa namanya ya, si CEO itu bakalan panjang banget episodenya ya. Kalau kemarin gue bikinin VT kan cuma gara-gara 200 juta, sekarang nih sampai ke brand endorsannya loh dicecer sama netizen tuh bisa segitunya ya. Makanya kalian hati-hati deh, para selebriti, selebgram yang punya followers banyak, MM-an. Jangan lupa kalian juga punya hater yang jumlahnya juga MM-an. Hati-hati dalam bertindak, dalam bertutur kata. Jangan pernah kepleset, jangan pernah terpancing. Kalian tuh jualan online, yang beli produk kalian adalah netizen. Yang ngebangun brand image adalah netizen. Jadi hati-hati buat kalian dapat endorse itu karena netizen. Kalian dapat duit, dapat uang, mata pencarian itu dari netizen. Jadi tolong kalian hati-hati dalam bertutur kata ya. Jangan pernah kepancing, jangan pernah ngerasa lagi ada di atas angin jadi bisa semena-mena. Hati-hati ya. Gue baca ya komenan-komenan netizen tuh di salah satu brand terkenal ya, yang kemarin ada iklannya, yang ternyata si cowoknya iklannya itu di rumahnya Ruben. Aduh sumpah lucu-lucu. Nescafe sampai diedit segitunya, tau gak sih? Abis nih, lu baca nih tuh. Sumpah pengen ketawa, tapi kasihan juga ya, brandnya jadi kena imbasnya nih. Padahal yang salah kan yang bikin video, yang bikin iklannya dong, ya kan. Jadi brandnya loh ya diserang tuh, sampai-sampai mereka nggak mau minum lagi Nescafe. Netizen Indonesia tuh ya kalau udah nyerang tuh bener-bener ya, memang mereka tuh kuat banget ikatan online-nya ya. Jadi hati-hati buat para selebgram, buat para artis selebriti ya yang ada di sosial media, hati-hati kalian. Kalau
Kalian udah dari awal brand image yang personal brandingnya seperti ini. Jangan pernah gara-gara ini, gara-gara itu ya. Kalian jadi beda lagi nih karakternya, ya kan? Yang kalian harus jadi ibu peri, ya ternyata jadi apa? Jadi evil dan dakjal. Ada-ada aja mah kelakuannya netizen, ya. Itu emang kalau nggak salah mah ya nomor 1 deh netizen ya. Netizen Indonesia itu nomor 1 di tingkat dunia gitu. Microsoft aja diobrak-abrik. Sungai Amazon di Brazil. Dikasih bintang 1. Iya, ratingnya bobol. Yang baru-baru yang kemarin yang lawan Kinect, iya, yang katanya digadang-gadang netizen paling pedes se-Asia gitu kan. Dilepehin sama netizen Indo mah gitu. The real emang. Nih, betul banget, rezeki datang dari netizen, hilangin rezeki juga dari netizen. Nah, itu lu sekiranya masih rezekinya berdasarkan pengikut, views, follower, berarti kan dari netizen ya. Tolonglah ya. Wah, ini apa nih dari Sunjay, tarian para kompor, jegi-jegi. Play. Ini tuh emang lagi model ya, maksud pakai di luar gitu. Nggak tahu. Beberapa kali sering kayak emang lagi model mau jadi kayak Superman gitu, sempak di luar pakai gimana ya. Toko pojok berkah ikan buntal. Oh, mungkin dia jualan di pasar ikan. Iya, ya, lagi di katanya, absen ikan-ikannya. Ya. Lu jadi gua yang nyapuin. Si Wendy kok bisa pede banget kayak gitu ya. Wendy Cagur maksudnya gitu kan di lapor Pak gitu kan maksudnya. Iya, pede dia emang orangnya. Iya, emang gitu dia mah ya. Ini kenapa? Apa keterangan lo, apa foto doang, kan kita bingung nyernanya. Mana lucu lagi. Aduh ampun. Ternyata kakak ade motoriknya sama kakunya. Emang itu adanya kaku juga kah? Gak tahu. Coba lihat lagi. Oh iya. Tapi yang luas emang si apa namanya? Iya, si Manda luas harus fair play gitu ya. Yang kalau yang dua kaku ya sepengetahuan Mamang gitu. Kenapa mendadak gatal ya? Iya, kaku gitu ya. Bakat kayaknya. Kayak keras gitu. Kasih lagi. Cus. Nih, karya netizen bikin lagu Ngopi. Brand ambasadornya model video klipnya Lisa Mariana. Cegi. Play. Ngopi, ayo ngopi sayang. Paling enak kopi kalengan. Berasa punya rumah dan mobil mewah. Bahkan berasa jadi CEO beneran. Kenapa Reno Barak? CEO beneran. Sayang, kopi bikin angan melayang. Hidup enak berkecukupan. Sebulan cair 200 juta. Ngopi. Gila. Bikin liriknya, rimanya masuk, musiknya enak. Nyari footage-nya orang-orang biasa yang ngopi itu loh. Keren netizen, sumpah saya takut minum kopi ini, takut habis minum tidak bisa membedakan rumah sendiri dan rumah orang lain. Enggak dong. Enakan good day, senang tiap hari bukan numpang melulu kerjaan. Wir. Siapa bisa nahan kalau netizen begini ya? Kasih lagi. Cus. Wah ini menarik nih, ada yang masuk screenshot nih. Ruben Onsu terus sindir kekasih Endah katanya. Namanya beliau yang konten iklan di rumah yang dibangun hingga ramai artis ikut berkomentar. Nah dari sini ya kita ulang lagi nih. Ada Rifki Bawel kirim invoice ke Nescafe bisa, kayaknya band bagusin saja. Bener.
Ide bagus. Iya bagus insight-nya, views-nya bagus, Iya. engagement komennya bagus, like-nya bagus, tingkat share-nya juga kemarin tinggi gitu. Urusan sentimen komen yang positif atau negatif belakangan gitu. Tapi yang jelas insight-nya bagus gitu. Iya. Tengku Dewi malunya sampai ke ubun-ubun. Cliff Sangra. Ngakak Mas katanya ya. Ayo izin dulu Kak katanya sama yang punya rumah, kulo nuwun gitu biar kelihatan lebih sopan. Iya, punten-punten atuh Mang lewat teh Mang. Numpang teh meniti ispisan itu. Punten, King Abdi ya kalau saya saya sebagai orang keren dan beneran pengusaha, saya akan malu dan gak akan up video ini meski terlanjur dibayar brand katanya. bilang terima kasih karena udah di-upload Instagram Kak Ruben tanpa bayar sepeser pun. Makanya tiba-tiba invoice aja datang gitu ya. Gila. Tapi jangan, Ruben mah baik, ikhlas ini mah. Hitung-hitung ini kan membantu exposure. Segede gitu exposure dari Ruben, gila. Mahal tuh harganya sebenarnya. Kareniko, ceki-ceki. Play. Lagi rame masalah Sarwendah, yang gue takutin adalah netizen. Gila! Netizen Indonesia kalau udah cancel gak main-main. Lu pada hati-hati lu kalau jadi orang terkenal ya. Emang bener mesti hati-hati banget sumpah. Netizen adalah raja dan ratu, anjay. Itu CEO dicari seluk buluknya sampai ya Allah Sarwendah. Sampai dilaporin ke orang pajak. Anjay. Memang netizen Indonesia yang menentukan hidup seorang artis atau influencer. Iya, betul. Betul, setuju. Iya kan ya perkontenan, perentertainan kan nanti itu cuannya berdasarkan jumlah view, jumlah penonton dari netizen kan. Iya. Emang rezekinya dari netizen gitu. Lalu senggol yang ngasih rezeki lu ya selesai urusan ya. Di atas presiden masih ada netizen. Aduh. Selain Tuhan juga netizen bisa merubah nasib seseorang. Iya. Bener itu. Lagian bilangnya jangankan beli rumah, istana presiden aja mampu saya beli gitu. Pas di endorse malah numpang di rumah orang. Iya lagi. Padahal tuh ya kalau lu bisa flashback pas pakai baju putih itu minta maaf, mention aja buat papanya anak-anak. Iya. Ruben Onsu saya minta maaf. Udah itu selesai tuh. Ya udah gitu. Ya kan masalahnya itu kan. Jadi kayak mana minta maafnya ke mantan suami gitu. Nggak usah dia gitu ya, mungkin mamang aja kaget ekspektasi hitungan trennya itu seminggu gitu udah turun trennya. Ini udah mau jalan 2 minggu masih kental bos. Iya, siapa lagi kalau bukan netizen yang ngegerakin. Ditambah lagi kemarin storynya Amanda itu ya. Wah, panjang urusan. Ini nggak selamanya kok gitu. Kata siapa nggak selamanya? Iya, dibikin selamanya sama netizen ya. Nih apa nih? Ini gua benar-benar kalau udah bangun pagi ya pasti selalu jam berapa ya, biasa jam 6 ya si Ruben ini udah lagi nge-live cuy ya. Gua lagi ngebayangin aja gitu loh cuy. Ya dia itu berjuang ya, berusaha bekerja demi anak-anaknya. Ya dengan kasus yang sekarang menimpa dia, aduh gua nggak bisa ngomong dah perasaan dia itu gimana ya guys ya. Apalagi melihat anaknya itu ada di pelukan si yang katanya CEO apa sih itu guys ya, CEO yang pura-pura yang kayak film-film Rakcin kali ya, yang pura-pura ya kan, jadi apa jadi karyawan ternyata dia CEO besar kayaknya begitu ya guys ya. Ini kasihan loh, kamu lihat ya mukanya Ruben itu penuh dengan kesedihan cuy. Kita doain ya dan kita dukung buat Ruben biar tetap semangat terus guys. Iya tapi nggak usah diraguin sih kerja kerasnya ya. Yang akhir-akhir ini flashback deh, pagi nge-live jualan gitu, nanti siangan dikit nge-live brownies gitu kan, sebelum live brownies di parkiran live jualan, selesai deh live jualan gitu kan. Buat apa sih? Ya kan harus sekian juta, ratus juta per bulan gitu kan. Tuh berat coba. loh itu. Berat deh. Netizen juga bisa nilai, nggak bohong kelihatan capeknya tuh. Iya, Gila. apalagi kan bukan cuman buat dirinya sendiri gitu kan. Iya, Banyak tuh.
tuh yang dihidupin. Tolonglah, semangat terus lah ya. Yo, yes. Sepertinya dari video kemarin ada dua. Yang pertama dari Sanata. Oi, Mayasi, mendingan lu endorse nih Radio Santuy. Itu Mamang lebih jago improvisasinya. Betul kan? Aku sih yakin si CEO nggak niat nikahin jande, cuma untuk asas manfaat doang dia mah katanya. Menduga-duga ya, boleh dong itu. Ibra Pemula, Mang react video Janja Bella dong, katanya saya itu pemanis bantuin pacar jenisnya cari duit, itulah gua jadi CEO 2000 toko mah nggak usah kerja, cewek gua ya, atau kasih 10 toko buat cewek gua mah udah nggak berasa, ini bukan memfasilitasi ceweknya malah pakai fasilitas. Iya, tapi kata anak-anak reaction sih ini kita diemin aja gitu karena tiba-tiba datang pengen dapat exposure gitu. Nimbrung aja iya, ya. kata anak-anak reaction yang kita mah ngikut-ikut aja. Habis. Kalau saya pribadi melihat kasus ini, yang paling menarik sebenarnya bukan lagi soal Endah, bukan juga soal CEO yang ramai dibahas, bahkan bukan soal Ruben semata. Yang paling menarik justru adalah fenomena netizennya. Saya jujur cukup heran bagaimana sebuah peristiwa yang awalnya hanya melibatkan beberapa orang bisa berkembang menjadi pembahasan yang jauh lebih besar. Awalnya orang hanya membicarakan satu kejadian, lalu berkembang menjadi perdebatan, kemudian muncul reaksi dari berbagai pihak, setelah itu muncul konten-konten pendukung, konten reaksi, meme, parodi, hingga akhirnya berbagai brand yang sebenarnya tidak terlibat langsung ikut terseret ke dalam pusaran perhatian publik. Menurut saya, inilah yang sering tidak disadari oleh banyak figur publik. Ketika seseorang memiliki pengaruh besar di media sosial, setiap tindakan, ucapan, dan keputusan akan mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan orang biasa. Kadang-kadang seseorang merasa hanya mengucapkan satu kalimat, hanya membuat satu video, atau hanya melakukan satu tindakan kecil. Namun di mata publik, hal tersebut bisa memiliki makna yang sangat berbeda. Saya juga melihat bahwa netizen Indonesia memang memiliki karakter yang unik. Ketika mereka menyukai seseorang, dukungannya bisa luar biasa besar. Tetapi ketika mereka merasa kecewa, reaksinya juga bisa sama besarnya. Bahkan dalam narasi ini, berkali-kali muncul pembahasan mengenai bagaimana netizen mendatangi akun-akun brand dan memenuhi kolom komentar dengan berbagai sindiran serta candaan yang berkaitan dengan kasus yang sedang ramai. Di satu sisi saya bisa memahami kenapa hal itu terjadi. Media sosial saat ini membuat semua orang merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Ketika ada isu yang dianggap menarik, banyak orang ingin ikut berkomentar. Ditambah lagi budaya meme dan candaan di internet Indonesia memang sangat kreatif. Kadang saya sendiri membaca beberapa komentar netizen dan berpikir, kok bisa kepikiran sampai ke situ? Kreativitas mereka memang luar biasa. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa ada batas yang perlu dijaga. Karena bagaimanapun juga ada perbedaan antara mengkritik dan menyerang. Ada perbedaan antara menyampaikan pendapat dan melakukan perundungan. Menurut saya, dua hal itu tidak boleh dicampur adukan. Kalau berbicara soal brand yang ikut terkena imbas, saya pribadi cukup kasihan juga. Karena dalam banyak kasus, sebuah brand hanya bekerja sama secara profesional dengan talent atau influencer tertentu. Namun ketika influencer tersebut sedang terlibat kontroversi, brand bisa ikut menerima dampaknya. Bahkan ada netizen yang datang hanya untuk bercanda di kolom komentar tanpa membahas produk yang dijual sama sekali. Saya tidak mengatakan netizen salah. Saya juga tidak mengatakan brand sepenuhnya menjadi korban. Tetapi menurut saya situasinya memang cukup rumit. Karena di era media sosial sekarang, citra sebuah produk seringkali melekat pada sosok yang mempromosikannya. Ketika sosok itu disukai, produk ikut mendapatkan keuntungan. Ketika sosok itu sedang mendapat kritik, brand bisa ikut terkena dampaknya. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana kasus ini ternyata bertahan cukup lama. Biasanya isu internet hanya bertahan beberapa hari, lalu digantikan oleh isu lain. Namun dalam narasi ini disebutkan bahwa pembahasannya masih terus berlanjut dan bahkan berkembang ke arah yang tidak diduga sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa publik masih memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap perkembangan ceritanya. Setiap ada unggahan baru, setiap ada komentar baru, setiap ada tanggapan baru, semuanya langsung menjadi bahan diskusi lagi. Kalau saya pribadi, saya melihat bahwa yang paling penting dari semua ini adalah pelajaran yang bisa diambil.
Terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, kita bisa melihat betapa besar pengaruh media sosial terhadap kehidupan seseorang. Hari ini seseorang bisa mendapatkan dukungan luar biasa dari publik. Besok orang yang sama bisa mendapatkan kritik dari publik yang sama. Karena itulah saya selalu berpendapat bahwa figur publik perlu sangat hati-hati dalam menjaga ucapan dan tindakan mereka. Apalagi bagi mereka yang penghasilannya bergantung pada penonton, pengikut, pelanggan, atau pembeli. Pada akhirnya yang memberikan perhatian adalah publik, yang menonton adalah publik, yang membeli produk adalah publik, yang membuat sebuah konten viral juga publik, dan ketika publik berubah arah, dampaknya bisa terasa sangat besar. Gagasan seperti ini juga berulang kali muncul dalam narasi yang menekankan besarnya pengaruh netizen terhadap citra dan rezeki figur publik. Saya juga merasa bahwa kasus ini memperlihatkan satu hal yang sangat khas dari internet Indonesia, yaitu kemampuan netizen untuk bekerja secara kolektif tanpa komando. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengatur, tetapi ribuan orang bisa bergerak ke arah yang sama hanya karena melihat informasi yang sama. Kadang hasilnya lucu, kadang kreatif, kadang menghibur, tetapi kadang juga bisa menjadi sesuatu yang cukup menekan bagi pihak yang sedang menjadi sorotan. Karena itu saya berharap semua pihak bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Bagi figur publik, semoga menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati. Bagi para brand mungkin menjadi pertimbangan tambahan dalam memilih kerjasama promosi. Dan bagi netizen, semoga tetap kritis tetapi juga tetap menjaga batas, agar kritik tidak berubah menjadi serangan pribadi. Pada akhirnya saya melihat kasus ini bukan sekedar drama internet biasa. Ini adalah contoh nyata bagaimana reputasi di era digital bisa berubah sangat cepat. Satu unggahan bisa menjadi pembicaraan nasional, satu komentar bisa memicu reaksi berantai, dan satu kontroversi bisa menghasilkan efek yang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan banyak orang. Itulah pendapat saya secara pribadi. Tentu saja kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Yang jelas kasus ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya kekuatan media sosial dan betapa besar pengaruh netizen dalam membentuk opini publik di zaman sekarang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah brand yang ikut diserbu komentar netizen memang pantas menerima imbasnya, atau justru mereka hanya terkena efek samping dari sebuah kontroversi yang lebih besar? Saya penasaran membaca pendapat kalian semua.